don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Megawati Hangestri pun tidak malu lagi bercerita soal kelanjutan kontraknya kepada mantan pelatih GS Charlton yakni Cha Sang-hyun yang juga sahabat Ko Hae-jin. Di musim keduanya bersama Red Sparks, kehebatan Megawati Hangestri seolah tak terbendung lagi dalam menghantam lawan-lawannya. Terbaru, Megawati Hangestri semakin mengukuhkan dirinya di posisi ketiga jajaran top skor V-League 2024-2025 dengan torehan 709 poin. Belum habis sampai di situ, Kovo juga mengapresiasi penampilan Megawati Hangestri dengan gelar MVP untuk putaran ketiga dan keempat. Sebenarnya bukan hanya gelar individu saja yang dicatatkan Megawati Hangestri, tapi juga pencapaian yang ia berikan untuk Red Sparks musim ini. Di sisi lain, tim bola voli putri, GS Charlton Seoul Kicks sukses menjadi pengganggu dua tim yang tengah bersaing memperebutkan posisi kedua menjelang babak playoff Liga Voli Korea. Setelah dua kali membungkam Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada laga akhir putaran kelima dan awal putaran keenam, GS Charlton membekuk Suwon Hyundai EC Hillstatte pada laga di Suwon Gymnasium, Minggu, 2 Maret 2025. Juru kunci itu menang setelah melalui laga ketat dengan skor 3-1, 25-20, 27-29, 25-22, 25-21. Melalui hasil ini, Hillstatte gagal merebut posisi kedua atau bahkan minimal mendekati poin Red Sparks sehingga masih bertahan di posisi ketiga. Red Sparks sehari sebelumnya mendapat 2 poin setelah menang atas Incheon Heungkuk Live Pink Speeders pada laga di Chungmu Gymnasium, Sabtu, 1 Maret 2025. Meski tak diperkuat pemain inti, termasuk Megawati Hangestri Pertiwi, Red Sparks menang dan bisa unggul 3 poin atas Hillstatte. Red Sparks punya peluang menambah poin saat akan menghadapi Hwaseong IBK Altos pada Rabu, 5 Maret 2025. Hillstatte yang kehilangan Wipawe Srithong, Thailand, karena cedera engkel akan menghadapi Pink Speeder sehari setelahnya. GS Charlton menjaga peluang naik posisi setelah mencetak 3 kemenangan beruntun. Juru kunci itu kini hanya berjarak 1 angka dari iPepper yang ada di posisi ke-6 klasemen. Menjaga kondisi fisik pemain inti agar tetap prima menjadi alasan utama. Tim peringkat pertama hingga ketiga menurunkan pemain pelapis dalam sisa laga putaran ke-6. Apalagi, Red Sparks sudah kehilangan 2 pemain inti yang cedera pergelangan kaki kiri yakni Vanja Bukilic dan Park Eun-jin dalam 2 laga beruntun menghadapi GS Charlton. Namun, kualitas pemain cadangan akan diuji karena Red Sparks dan Hillstatte tengah berebut posisi kedua untuk mendapat keuntungan pada babak semifinal playoff. Tim di posisi kedua akan menjadi tuan rumah pada laga pertama dan ketiga dalam format laga best of 3, hasil 2 laga terbaik dari 3 laga. Sementara itu, playoff semifinal dijadwalkan mulai 23 Maret, babak playoff pada 25 hingga 29 Maret dan grand final pada 31 Maret, 8 April mendatang. Tim peringkat keempat hanya bisa mengikuti playoff apabila poin akhir yang mereka raih berjarak 3 poin atau kurang dari tim yang berada di peringkat ketiga. Jika syarat itu tak bisa dipenuhi, tim peringkat keempat tidak bisa maju ke playoff. Karena tidak tim peringkat keempat, playoff langsung masuk ke pertandingan tim peringkat ketiga melawan tim peringkat kedua. Pada babak playoff, jumlah pertandingan yang dilakoni tidak sama. Jika tim peringkat keempat mengikuti playoff, akan ada pertandingan antara tim tersebut dengan tim peringkat ketiga yang hanya berlangsung 1 kali. Musim lalu sama seperti sekarang karena tidak ada tim di peringkat keempat sehingga Red Sparks langsung menghadapi tim peringkat ketiga, Hillstatte. Red Sparks musim lalu menghadapi Pink Speeders pada babak semifinal playoff. Pink Speeders selalu melaju ke babak final playoff dan bertemu Hillstatte dengan menggunakan format best of 5. Hillstatte akhirnya keluar sebagai juara. Babak playoff untuk menentukan juara sudah berlangsung sejak Liga Voli Korea pertama kali digelar pada 2005. Interaksi antara Megawati Hangestri Pertiwi dan idolanya, Kim Yeon Koung, kembali menghadirkan momen menarik. Megawati Hangestri Pertiwi masih menjalani salah satu mimpi karena bersaing bersama idolanya, Kim Yeon Koung, dalam kompetisi yang sama.
Kim menjadi inspirasi bagi para pebola voli putri Asia dan tak hanya Korea karena berhasil mendobrak persaingan bola voli elit dunia. Kim menjadi pemain Asia pertama yang menjadi MVP Liga Champions Eropa, CEV, saat membawa Fenerbahce menjadi juara pada musim 2011 hingga 2012. Kim juga mengukir gelar juara Liga di Korea, Jepang, dan Turki, medali perak kejuaraan dunia antar klub FIF, medali emas Asian Games, dan 2 kali menembus 4 besar Olimpiade. Di usia yang sudah 37 tahun, Kim masih memberi dampak besar kepada timnya dengan hingga Incheon Heungkuk Live Pink Speeders menjadi kampiun musim reguler Liga Voli Korea. Di sisi lain, tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menyiapkan siasat alternatif untuk menghadapi babak playoff Liga Voli Korea. Jungkwanjang Red Sparks tak bisa hanya berharap terhadap skuad inti yang mana kehilangan 2 pemain kunci karena cedera pergelangan kaki. Pemain yang dimaksud adalah Vanja Bukilic di posisi outside hitter dan Park Eun-jin di posisi middle blocker. Posisi Bukilic cukup krusial karena sudah menjadi salah satu kekuatan Red Sparks musim ini. Pemain asal Serbia itu merupakan juru gedor dalam serangan sayap Red Force bersama Megawati Hangestri Pertiwi hingga dijuluki Meriam Kembar. Bukilic mengalami cedera parah karena ligamen yang robek hingga harus menepi minimal 4 pekan alias hingga menjelang bergulirnya babak playoff. Sementara Park Eun-jin lebih ringan meski Red Sparks masih menunggu bloker berlabel timnas Korea itu pulih. Sulit untuk memberikan tanggal pemulihan yang pasti, kata pejabat Red Sparks beberapa waktu lalu. Cederanya, Park Eun-jin, tidak separah cedera Bukilic, dan dia akan fokus beristirahat dan memulihkan diri dengan tujuan bisa kembali bermain di babak playoff. Red Sparks hanya memiliki waktu sekitar 3 pekan sebelum bertanding pada babak playoff, di mana lawannya adalah Suwon Hyundai EC Hillstatte. Soal Bukilic, ada 3 kandidat pengganti yang diharapkan bisa menjadi tandem Megawati dalam urusan menjebol pertahanan lawan. Mereka adalah Jeon Da-bin, Park Hye-min, dan Lee Seon-woo. Ketiganya sudah mendapatkan kesempatan dengan bermain penuh pada laga kontra Incheon Heungkuk Live Pink Speeders, Sabtu, 1 Maret 2025. Satu di antaranya yakni Lee Seon-woo menjadi pencetak poin terbanyak pada laga tersebut dengan 32 poin saat Red Sparks menang 3-2 atas Pink Speeders. Selain itu, Lee Seon-woo memang pemain yang paling lebih dulu bergabung bersama Red Sparks dibanding Jeon Da-bin dan Park Hye-min. Saya pikir tidak penting untuk mendapatkan poin individu tertinggi. Saya sangat senang tim menang, kata Lee setelah pertandingan. Saya senang bisa berkontribusi, ujarnya sambil tersenyum. Atlet berusia 22 tahun itu bersedia bermain di posisi outside hitter ataupun opposite yang mana telah dikunci oleh Megawati. Selama musim ini, saya bermain sebagai outside hitter untuk membantu, kata Lee. Akan tetapi tidak masalah jika saya bermain sebagai outside hitter atau opposite, sangat menyenangkan berada di lapangan. Saya mempersiapkan diri untuk bermain di posisi manapun, ujar pemain yang telah mencatat caps bersama timnas Korea. Sementara itu, pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, sudah merencanakan penampilan beberapa pemain cadangan jika ada kekosongan pada babak playoff. Kami akan melakukan evaluasi jangka panjang dan mempertimbangkan pemain mana yang bisa kami beri kesempatan di babak playoff, kata Ko. Soal peluang bermain di babak playoff, Lee Seon-woo ingin mempersiapkan diri semaksimal. Dia belum puas dengan levelnya saat ini. Saya pribadi telah banyak membantu tim selama musim ini. Saya ingin mempersiapkan diri dengan baik sekarang sehingga saya bisa lebih membantu tim saat saya masuk ke babak pasca musim, ujar atlet bernomor punggung 15 itu. Tim voli putri Red Sparks sukses melakukan comeback melawan Pink Speeders di laga putaran ke-6 Korean V-League 204 2025 di Chungmu Gymnasium. Di laga ini Red Sparks memainkan para pemain lapis keduanya dan mengistirahatkan para pemain seniornya seperti Megawati Hangestri, Nohran, hingga Yeom Hye-seon. Pemain seperti Lee Seon-woo, Jeon Da-bin, hingga Choi Hyo-seo dimainkan. Mereka sempat lambat panas tapi akhirnya bisa menang dengan skor 3-2 atas Pink Speeders, yang juga memainkan tim lapis keduanya. Dan kini terus menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Voli Korea Selatan. Di sisi lain, pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks,
Ko Hye-jin, mengutarakan kondisi timnya sebelum menjalani laga lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 hari ini. Red Sparks menjalani pertandingan lanjutan putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan menghadapi lawan yang tidak mudah pada hari ini, Sabtu, 1 Maret 2025. Tim yang diperkuat pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut akan menjamu Incheon Heungkuk Live Pink Speeders yang menduduki puncak klasemen. Dengan badai cedera yang dialami Red Sparks, mereka tidak menurunkan para pemain inti termasuk Megawati Hangestri Pertiwi sejak awal set pertama dimulai. Langkah yang sama juga diambil Pink Speeders meski pada akhir set kelima mereka sempat menurunkan pemain berpengalaman Kim Yeon-kong. Sama-sama mengandalkan pemain cadangan, daya juang Red Sparks mampu membawa mereka comeback manis dan menang atas Pink Speeders 3-2, 23-25, 21-25, 25-18, 25-13, 15-11. Meski pada akhirnya bisa meraih kemenangan dan membuat posisi di peringkat kedua sedikit mapan, Ko Hye-jin sebagai juru latih Red Sparks menyimpan rasa trauma. Hal tersebut diungkapkan oleh pria berusia 44 tahun itu dalam sesi konferensi pers sebelum pertandingan melawan Pink Speeders dimulai. Bagaimana tidak? Ko dibuat pusing setelah dua pemain intinya mengalami cedera dalam waktu kurang dari 1 pekan. Fanja Bukilik dan Park Eun-jin harus mengalami cedera ketika mengawal tim berjuluk Red Force itu menghadapi GS Chalters Seoul Kicks. Bukilik harus menepi terlebih dulu saat Red Sparks menjamu GS Chalters pada akhir pekan kemarin dengan mengalami cedera robek otot ligamen kaki kiri. Belum reda rasa kaget terkait apa yang dialami pevoli Serbia itu, Ko Hye-jin kembali dibuat merana ketika Park Eun-jin juga cedera 4 hari berselang. Cederanya Park membuat rasa trauma Ko semakin tebal setelah dia harus kehilangan Bukilik yang selama ini menjaga keganasan lini serang timnya bersama Megawati. Mereka mengatakan, cedera datang dengan tiba-tiba, ucap Ko. Namun dari sudut pandang kami saat ini, jika kami terus berbicara tentang cedera, suasana hati kami bisa terganggu. Cedera yang terjadi hingga saat ini tidak dapat dihindari, dan kami harus mencegah terjadinya lebih banyak cedera, itulah perasaan saya, imbuhnya. Sementara itu, kehilangan dua pemain inti akibat cedera, Ko menegaskan bahwa timnya tidak bisa tampil habis-habisan pada putaran ke-6 atau putaran pamungkas di fase reguler. Dia pun lebih memilih menjaga para pemain intinya lantaran Red Sparks sudah membukukan 1 tempat di babak playoff. Kami tidak bisa tampil habis-habisan, kami kehilangan 2 pemain inti dan kami harus segera pulih dari situasi ini, kata Ko menjelaskan. Selain itu, para pemain mengalami banyak cedera ringan. Kami hampir tidak dapat menyiapkan diri untuk pertandingan saat berurusan dengan cedera ringan. Namun, kami telah mengamankan posisi di musim reguler, dan kami harus berhati-hati dengan cedera. Jadi meskipun kami memberikan segalanya, tidak ada yang akan berubah, imbuhnya. Cedera para pemain kini memang menjadi fokus Ko di mana dia tentu tidak ingin kehilangan pemain intinya dengan tenggat waktu fase playoff yang kian dekat. Saya menaruh banyak perhatian pada cedera para pemain, saya pikir setiap pertandingan harus membawa sedikit perubahan, ucap Ko. Jeon Dabin yang pada putaran ke-6 ditunjuk sebagai pengganti Fanja Bukilik, tampil baik. Namun itu saja belum cukup untuk mengerek performa tim asuhan Ko Hye-jin. Bahkan pemain yang musim lalu banyak mendapatkan menit bermain seperti Park Hye-min, Kim Chena, dan Lee Seon-woo, belum bisa menjadi pembeda dalam pertandingan babak pertama ini. Top skor babak pertama diraih oleh Moon Ji-yoon, Pink Speeders. Pevoli berusia 24 tahun ini mengkonversikan 8 angka. Sementara dari kubu tuan rumah, Red Sparks menempatkan 2 nama sebagai pencetak angka terbanyak sementara. Keduanya ialah Lee Seon-woo dan Park Hye-min dengan raihan masing-masing 4 poin. Di sisi lain, Red Sparks turun dengan tim pelapis ketika menjamu Pink Speeders di Daejeon Chungmu Gymnasium, Sabtu, 1/3/2025. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin bahkan menyimpan Megawati Hangestri di bangku cadangan dalam laga yang sengaja dibuat untuk merayakan juara seri reguler Liga Voli Korea bagi Pink Speeders. Hasil pertandingan siang ini tidak akan berpengaruh pada hasil babak playoff setelah Pink Speeders dipastikan menjadi juara seri reguler Liga Voli Korea.
Hal ini pun membuat Ko Hye-jin memutuskan untuk menjaga pemain intinya dari risiko cedera setelah Fanja Bukilich dan Park Eun-jin menjadi korban di putaran ke-6 ini.